dokter. Ya. Sudah terkumpul semua ya, Eva? Belum semua dokter yang hadir. Oh, oke. Kortinya siapa? Ini Komang Antayuda. Ya dokter. Oh ya. Ya, masih ada 3 menit ya. Berarti ini saya langsung full 2 jam ya, Mang ya? Iya langsung dokter. Oke, wah ini 4 materi jadi ya. Pendengaran, keseimbangan, penciuman, pengecapan. Ya. Materinya banyak, mohon fokus, konsentrasi ya. Kalau materi kan sudah saya share di di Google ya. Materi sudah ya, sudah di oke. Oke, saya share screen dulu. Sudah kelihatan? Oke, saya mulai ya. Sudah kelihatan ya? Sudah dokter. Ya. Ya, fisiologi indera pendengaran dan keseimbangan ya. Jadi meskipun secara teknis ini adalah 2 organ yang berbeda ya atau 2 fungsi yang berbeda, tapi posisinya, lokasinya dan nervusnya itu memiliki keterkaitan. Makanya ini ibaratkan jadi ini istilahnya cochlea vestibularis ya. Cochlea pendengaran, vestibular keseimbangan. Ini oke, lihat. Kita mulai dari telinga luar ya. Jadi daun telinga itu secara gini, organ-organ indera ya, yang punya organ indera kan nggak cuma manusia ya, juga hewan ya. Nah, di mana untuk hewan itu sendiri organ indera itu lebih pada fungsi bertahan hidup ya, survivor of life ya, survivor of life. Jadi salah satunya adalah telinga. Untuk apa dia telinga? Jadi fungsinya 2 ya, kalau di hewan itu apakah dia berburu atau dia diburu. Kalau dia diburu berarti dia harus bisa mendengarkan predatornya. Kalau dia pemburu dia harus bisa mendeteksi di mana mangsanya. Maka dari itu pada hewan dan beberapa pada manusia daun telinganya itu bisa diarahkan. Pernah lihat ada orang yang daun telinganya bisa bergerak-gerak? Nah, itu berarti fungsi primitifnya masih terhubung ya, terkonek ya. Jadi daun telinga itu adalah ada struktur yang bisa mengarahkan gelombang suara supaya bisa lebih fokus masuk ke dalam liang telinga. Nah, inilah liang telinga. Kalau kita lihat di sini, oke, kita lihat ya. Jadi ini bentuknya itu sedikit ya, posisinya kalau pada dewasa ya agak inferior anterior. Jadi ke bawah ke depan, bawah depan. Maka dari itu kalau untuk memeriksa liang telinga, bagian daun telinga atas ini ditarik ke atas ke belakang supaya ininya agak lurus, baru kita bisa lihat membran telinga. Ya, jadi secara anatomis kita bagi 3, ada telinga luar atau outer external, meliputi daun telinga, liang telinga ya, sampai batasnya ada membran timpani ya. Ini selaput yang akan menerima hantaran suara pertama dari luar. Nanti
telinga bagian tengah, ya ini adalah apa namanya organ apa yang menerima ini, ada tulang-tulang pendengaran yang akan meneruskan hantaran dari membran timpani ke organ koklea. Nah, bagian dalamnya ya kita sering disebut sebagai organ koklea atau sering disebut rumah siput karena bentuknya kayak siput. Jadi nanti hantaran tersebut akan dirubah menjadi suatu kelistrikan potensial aksi yang nanti akan dihantarkan ke saraf-saraf menuju ke otak. Ya, nanti ada di batang otak baru naik ke atas. Ya, itu secara struktur. Nah, kemudian di antaranya ini, nah ini ya kalau kita lihat di sini, ini ada suatu celah kecil ya, namanya auditory tube atau bahasanya adalah tuba eustachius. Ini akan menghubungkan dengan nasofaring. Ini udara dari apa rongganya di hidung di sini. Jadi celah kecil ini tujuannya adalah menyeimbangkan tekanan di dalam telinga ya yang di sini sama udara dari luar. Karena kalau ini biasa tersumbat pada saat pilek kan dia bengkak udem ya, bengkak ini tersumbat ya sehingga ini tekanannya dia tidak dapat penyeimbang. Akhirnya tekanan dari luar tinggi, nah ini bisa perforasi ya. Nah ini kalau nggak salah kemarin waktu saya memberikan tentang pernafasan, nah itu ya pada saat kita menyelam ya, tekanan dari luar tinggi, pada saat itu Anda harus memastikan tuba ini terbuka. Ya, jadi tekanan dari sini dan dari sini itu harus sama. Kalau nggak sama pecah membrannya, ya, perforasi. Oke, ini telinga tengah ya, nanti ada kafum timpani yang berisi udara dengan tekanan yang sama yang diatur oleh tuba eustachius tadi ya. Nah, nanti ada 3 tulang pendengaran ya, jadi berbentuk kayak sistem persendian. Nah, yang pertama ada malleus, ada inus dan stapes. Dengan otot-otot pendengaran, musculus stapedius dan tensor timpani. Ya, itu nama otot dan tulangnya. Nah, namanya otot. Jadi di sini dia tujuannya apa? Jadi 2. Pertama dia sebagai pelindung, ya. Maka dari itu kalau ada suara dengan amplitudo yang tinggi ya, jadi intensitas tinggi, dia akan berkontraksi untuk mengurangi supaya ininya tidak terlalu keras supaya tidak merusak telinga bagian dalam. Makanya otot-ototnya berkontraksi. Nah, ototnya kalau berkontraksi terlalu kuat, sama kayak Anda kalau kontraksi terlalu kuat, ototnya kira-kira gimana? Kalau Anda berkontraksi terlalu kuat, ototnya kira-kira gimana? Ayo coba. Otot-ototnya membesar, dokter. Ya, pertama membesar. Harus lebih kuat lagi karena dia ini terus gimana? Pegel. Ya. Habis pegel masih belum cukup juga, dia harus lebih keras lagi. Kira-kira gimana setelah pegel? Ayo. Masa harus di Ototnya sobek, dokter? Hah? Kalau sobek itu sobek? ini yang terlalu kuat nggak bisa nahan. Sebelum itu biasanya nanti kayak ngilu. Nah ini ya. Jadi kalau Anda mendengarkan suara dengan intensitas yang sangat tinggi, terus terasa ngilu di dalam, nah ini otot-otot ini ya, yang otot-otot tensor timpani ya, yang ini ya. Otot stapedius, yang stapes. Kenapa stapes dia ada otot? Karena nanti dia yang langsung berhubungan dengan organ bagian dalam. Jadi untuk menahan getaran yang terlalu tinggi, amplitudo terlalu tinggi, dia harus berkontraksi. Makanya pada suara yang terlalu keras, pertama dari mendenging, lama-lama ngilu. Ngilunya di dalam. Nah ini, ngilu ini dari otot-otot yang harus berkontraksi secara kuat untuk menahan amplitudo dari getaran suara. Itu dasar. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, telinga bagian tengah tadi ya secara teori akomodatif, tadi otot tadi stapedius dan timpani tadi. Jadi dia pertama kalau suara yang terlalu keras dia mengerem ya. Tapi kalau suara yang terlalu kecil dia justru membantu penghantaran. Makanya disebut mekanisme transmisi ya. Jadi pada tonus tengah ya. Jadi kalau tone-nya rendah berarti amplitudonya tinggi. Ingat ya prinsipnya ya. Tone itu frekuensi. Ya, jadi intensitas umumnya berbanding terbalik dengan frekuensi. Jadi kalau tone-nya rendah, ya frekuensinya rendah, amplitudonya tinggi, tadi fungsinya dia berkontraksi untuk mengurangi getaran, bukan getaran ya, intensitas getaran. Ya. Kalau tone-nya menengah, nanti dia justru di sini membantu
ya. Jadi amplitudonya tidak terlalu tinggi tapi frekuensinya menengah ya. Nah, tapi yang tone terlalu tinggi, frekuensi di atas 2000 Hz ya, 20 cycle per second, dia tidak bisa diteruskan. Nah, inilah nanti ada yang namanya beberapa hewan yang bisa mendengarkan dengan frekuensi tinggi. Kira-kira hewan apa itu yang bisa mendengarkan dalam frekuensi tinggi? Bahkan diciptakan alatnya. Ada alatnya untuk mengusir hewan tertentu, ya, dibuat frekuensi di atas 2000 Hz. Jadi manusia tidak terganggu, tapi hewan itu terganggu. Kira-kira hewan apa? Kelelawar, dokter. Kelelawar di atas 20.000. Dan kan nggak, masa ada kelelawar di rumahmu, enggak kan? Ayo, apa? Kira-kira yang ada di rumahmu yang harus kamu usir? Anjing, dokter. Oh, masa anjing diusir? Aduh, tega kali kamu. Yang tidak diinginkan. Tikus, dokter. Hah? Tikus. Tikus, betul. Ya. Jadi kalau kamu ada alat pengusir tikus, itu dia adalah alat dengan tones yang sangat tinggi di atas 2000 Hz per second. Kamu tidak terganggu, kenapa? Karena telinga kamu tidak mendengar. Tapi buat tikus itu sangat mengganggu, suaranya kayak berisik buat mereka. Ya, meskipun tikus itu adalah binatang yang sangat cerdas, sehingga buat mereka cepat belajar. Jadi setelah tahu itu cuma apa ya, tidak ada gangguan signifikan, tikusnya balik lagi ya. Jadi alatnya mubasir juga ya. Gitu ya. Oke. Nah, nanti kita masuk ke telinga bagian dalam yang kita sebut sebagai labirins ya. Nanti ada sekat-sekat kayak labirinnya ya. Terus kemudian bentuknya seperti rumah siput ya. Makanya nama ininya koklea ya, nama lainnya ya. Jadi bentuknya kayak spiral ini ya, rumah siput. Nah, kemudian di dalamnya tadi, nah ini ada dua tempat dia menerima hantaran yang disebut sebagai oval window. Ya, ini oval window ya, bentuknya oval, dan round window bentuknya bulat. Nah, tulang stapes ya, yang ini ya, yang di sini ya, yang di sini, tulang stapes langsung akan nempel di sini nih, di oval window. Jadi getaran yang diterima dari membran timpani menggetarkan malleus, insus, dan stapes, ya nanti stapesnya akan menggetarkan oval window, di mana getaran di oval window akan menggetarkan cairan ya. Ini namanya ductus vestibular. Ini ada cairan perilim dan endolim. Ya, yang luar perilim, yang dalam endolim. Nanti getaran ini akan diterima oleh organ-organ korti. Nah, ini organ korti nih. Ini organ korti ya, yang di bawah ini. Nah, nanti organ korti tadi terhubung dengan saraf yang akan masuk menuju ke otak kita untuk mendeteksi suara. Ya, kita lihat lagi. Nah, ini ya seperti ini. Jadi ada ruangan, 3 ruangan, makanya disebut labirin ya. Batasnya ada membran basalis dan membran Reisner ya. Nah, ruangan tadi ya, jadi ada namanya ductus timpani atau skala timpani, sama ya. Ini timpani ductus. Ya, ini timpani ductus, ini skala timpani, ini sama. Jadi ruangan antara membran basalis dengan tulang pendengaran. Ya, terus ada skala media, namanya media di tengah ya. Nah, nanti ada namanya suatu organ namanya tectorial membran. Nah, ini nanti akan menggetarkan rambut-rambut organ-organ pendengaran atau organ korti. Dan kemudian ada ductus vestibular atau skala vestibuli ya, antara membran Reisner dengan tulang di atasnya. Jadi 3 ruangan utama tadi ya. Nanti di dalam ruangan tadi isi cairan ya, cairan tadi ya. Nah, cairan yang dari yang digetarkan oleh si stapes tadi akan menggetarkan cairan yang pertama di vestibular ductus, nanti akan menggetarkan cairan yang di dalam ini skala media ya. Kan saya lihat seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Ingat ya, begitu ada getaran ini ya, bergetar, cairan kan bergerak nih. Nah, cairan bergerak tadi ini ada suatu jaringan yang namanya tectorial membran, otomatis getaran tadi akan membuat tectorial membran, nah posisinya neken ini. Nah, disinilah nanti rambut-rambut sel atau rambut-rambut pendengaran tadi akan ketekuk, ya, tertekuklah dia. Ya, nah rambut itu jumlahnya sangat banyak, ribuan, puluhan ribu ya. Bagian dalam sekitar 35.000, yang sisi luarnya sekitar 20.000. Ya, jadi organ korti tadi. Nah, setiap tekukan, ya, tadi, nah ini ya karena nanti rambut sel tadi kan berhubungan dengan nervus 9, nervus koklea, nervus 8 ya, nervus koklearis. Jadi setiap dia nekuk, dia akan menimbulkan potensial aksi. Ya.
potensial aksi itulah yang akan diteruskan menuju ke saraf-saraf koklearis untuk dibawa ke otak untuk memberitahukan bahwa ada suatu rangsangan dari suara. Ya, jadi ini dasarnya ya. Getar di sini ya, mungkin dari sini saya gambarin suatu getaran ya. Getaran dari oval window tadi akan menggetarkan cairan di sini, ini cairan ya. Ini bergetar, ini akan menekan si tectorial membran, tectorial membran akan menekan rambut-rambut sini sehingga rambut-rambut dari hair cell atau sel rambut tadi tertekuk ya, menekuk ya. Tekukan tadi akan melepaskan neurotransmitter dalam bentuk potensial aksi atau beda kelistrikan. Nah, beda kelistrikan tadi yang akan dihantarkan oleh saraf ya menuju ke dalam otak untuk memberitahu bahwa ada rangsangan suara. Oke, ya ini secara mekanisme. Mungkin saya ini dulu digambar ya, coba kita lihat. Nah, ini seperti ini. Cukup kelihatan nggak gambarnya nih? Bentar, coba saya gedein lagi. Kelihatan? Atau saya full screen dulu ya? Kelihatan ini? Jelas? Coba kalau full screen, ini nggak bisa. Waduh, tar. Oh, ini bisa. Ya. Oke. Ya. Jadi yang pertama ya, ini suara masuk ya dari luar telinga ya. Nah, ini kan telinga kita di luar. Jadi suara masuk ke sini ya dalam kanalis ear kanal ya. Jadi dia pertama akan menggetarkan ini membran timpani ya. Timpani membran dia bergetar. Timpani membran tulang pertama malleus menggetarkan incus. Nah, incus nanti ke stapes. Stapes dia akan nempel di oval window ya, bentuknya oval ya. Nah, oval window akan menggetarkan cairan ya, namanya cairan perilim ya di vestibular ductus ya. Cairan tadi akan bergetar nih, sepanjang ini akan bergetar tergantung nanti intensitas dan frekuensinya. Nah, cairan tadi akan menggetarkan cairan yang di dalam ductus cochlearis yang dalam bentuk endolim ya, yang biru tadi ya, yang ada. Nah, nanti di dalam ini ada tectorial membran ya, di mana tectorial membran tadi akibat ada getaran tadi dia akan menekuk sel-sel rambut. Nah, sel-sel rambut tadi akan melepaskanlah potensial aksi yang diteruskan ke ini. Nih, ini ke saraf nih, menuju otak ya. Jadi ini dikumpulkan di saraf, ini saraf nanti menuju otak. Nah, kemudian pada suara yang intensitasnya terlalu tinggi ya, suara tadi sisa yang setelah dia menggetarkan sisanya akan diteruskan ke dalam ductus timpani. Ada cairan perilim lagi di sini diteruskan. Nah, nanti dibawa keluar ke round window. Nah, round window ini adalah melepaskan energi yang terlalu tinggi. Kalau dia nggak ada round window bisa pecah ini nanti dia kalau suaranya terlalu amplitudenya terlalu tinggi. Jadi ada mekanismenya, pertama pertahanan di membran timpani. Terus kemudian di tulang-tulang ada otot-otot yang nahan. Kalau suaranya masih terlalu keras, nah nanti dia akan keluar di sini ya. Makanya pada suara amplitudo yang terlalu tinggi, pertama kan kita seperti suaranya mendenging kan, ya mendenging atau menggaung. Kalau terlalu keras lagi sampai ngilu, nah itu ya, berarti ngilu otot-ototnya sudah tidak kuat nahan. Ya, sampai di sini ngerti nggak dulu? Ya, ini dasar sekali dalam mekanisme pendengaran. Sampai di sini ngerti nggak? Gimana kok diam semua? Hah? Masih pagi, masa udah ngantuk? Gimana? Dentino Asmara Putra. Ini yang videonya yang yang mati-mati saya panggil nih nanti. Hah? Dentino Asmara Putra. Jangan-jangan coba ini ya, orangnya tidur hanya ininya aja, zoom-nya yang nyala. Dentino Asmara Putra. Coba nanti kortinya dicatat ya. Ini atas 031 Dentino Asmara Putra ya. Erlang Nabil Laktama.
Erlang Nabil Laktama. Ya dokter, Ada. Wah, hidupin dong kameranya. jaringan saya kurang bagus dokter. Oh gitu. Ya dokter. Kamu kan mau kuliah atau mau nyantai? Kalau mau nyantai gak usah ikut kuliah sekalian deh. Hah? Ya dokter. Ada syaratnya kan? Menghidupkan kamera. Kalau alasan mah nggak perlu jadi mahasiswa ya. Anak SD-nya banyak alasannya. Jaringan lah, apalah. Ya, what you talk is about bullshit loh ya. Ya Coba dokter. saya mau lihat ya kamu. Ya dokter. Gimana saya cara lihat kalau videonya masih nggak diaktifin? Bisa tuh buktinya. Gimana? Agak- Sudah paham belum? Ini yang Eh. kameranya off, saya panggil satu-satu nanti loh ya. Made Agus Sarta. Made Agus Sarta. Nggak nyaut ya. Oke, saya lanjut dulu dah ya. Ini terserah kamu ngerti tidak ngerti, ini saya sudah nanya ya. Kalau ada yang nggak ngerti, saya sudah tanya loh ya. Oke, kemudian hantaran ya. Nanti hantaran secara teknis ada 3 ya. Yang tadi oscillar conduction, yang tadi getaran dari tulang-tulang 3 tadi ya akan menggetarkan apa namanya, terutama yang round window ya. Oval window, tulang-tulangnya tadi nanti akan menggetarkan yang di skala vestibuli atau fenestra vestibuli ya, itu akan mendorong membran Reissner yang tadi akan tectorial membran atau membran basal ya, sehingga akan merangsang rambut-rambut atau di rambut-rambut korti. Nah, berikutnya ada namanya air conduction, air itu udara ya, getaran tadi diteruskan udara yang di dalam telinga tadi ya. Makanya pada suara yang tadi terlalu keras atau kalian masih mendengarkan kayak dengungan ya. Jadi suaranya nggak langsung hilang. Jadi telinga yang tadi yang keluar tadi masih bisa didengar kembali ya, yang ini. Ya, jadi yang ini ya, yang keluar tadi masih bisa, ini kan di udara nih ya, udaranya masih bisa balik ke sini lagi, bisa kedengaran lagi ke sini, ya, yang energi dilepas tadi. Nah, yang terakhir bone conduction, ya. Nah, ini ada tulang yang namanya tulang mastoideus atau processus mastoideus. Jadi tulangan, coba ini minim ya. Nah, ini biasanya kita pada orang yang memiliki gangguan atau masalah kerusakan di membran timpani atau tulang-tulang pendengaran, dia masih bisa karena ini getaran ini tulang mastoideus. Jadi kalau telinga kita bagian belakang bawah itu namanya tulang mastoideus. Jadi getaran pada tulang mastoideus masih dapat menghantarkan ke sini. Ya, coba tentu hantarannya tidak terlalu kuat. Sehingga pada orang yang memiliki gangguan atau kerusakan di membran timpani, dia masih bisa mendengar, tapi tentu kualitas pendengarannya tidak akan normal. Oke, ya ini yang tadi ya. Jadi ini rambut-rambut tadi. Jadi pada saat dia tertekuk, ya tekukan tadi akan melepas neurotransmitternya, ya, menimbulkan potensial aksi. Potensial aksi inilah yang akan diteruskan ke saraf-saraf pendengaran. Ya, ini beberapa ini. Jadi ini antara frekuensi, intensitasnya ya, yang dimana nanti suara tadi bisa diterima oleh sistem pendengaran kita. Nah, tadi kalau dia suaranya frekuensinya terlalu tinggi atau terlalu rendah, dia tidak bisa, atau telinga kita tidak bisa melepas potensial aksi yang sehingga kita bisa mendengar. Yang tadi saya katakan, kalau terlalu tinggi kita nggak bisa dengar, kalau terlalu rendah frekuensinya kita juga nggak bisa dengar. Oke, ini ya bunyi suara ya. Jadi bedanya apa? Bunyi itu yang ya, kentut itu suara atau bunyi? Ayo, saya mau tahu, kentut itu suara atau bunyi? Suara, Dok. Suara, Dok. Suara, benar. Kenapa suara? Karena dihasilkan oleh manusia, Dok. Ya, meskipun ada yang berdebat, memang kentut bisa diartikan atau bisa ya ini masih diperdebatkan ya. Oke ya, jadi bunyi itu adalah
petir atau apa guntur ya, bukan petir itu sebenarnya kan cahayanya ya. Kalau kita makanya ada lightning, ada thunder ya. Jadi guntur ya, guntur itu adalah bunyi ya. Orang apa bergesekan itu bunyi ya. Suara dihasilkan oleh makhluk ya, dalam hal ini manusia ya. Secara utama tentu pita suara ya, meskipun kita tepuk tangan juga sebenarnya apa namanya ada keluar ininya ya. Nah, makanya masih diperdebatkan orang tepuk tangan itu bunyi atau suara. Ya, karena kan dia tidak dihasilkan oleh pita suara, makanya namanya pita suara bukan pita bunyi ya, pita suara ya. Ya kentut apa segala macam ya. Terus kemudian kamu apa menggerakkan itu kan ada gelombang suara yang dihasilkan. Ya, udah kita nggak usah berdebat itu ya. Jadi kalau prinsipnya bunyi ini yang dibuat di luar manusia ya, hewan, fenomena alam dan seterusnya ya. Getaran materi ya, udara itu segala macam juga akan menimbulkan bunyi. Nah, di sini bunyi kalau secara ini adalah yang dihasilkan manusia saat vokal cord-nya bergetar yang disebabkan udara keluar dari paru-paru. Jadi dari ini bisa diperdebatkan tadi kentut, tepuk tangan apa bisa dikatakan bukan suara tapi bunyi. Karena dia tidak dihasilkan oleh vokal cord ya atau vokal cord ya. Itu yang kalau mau diperdebatkan, tapi kalau orang yang diperdebatkan dihasilkan oleh manusia ya bisa disebut ini bisa aja ya. Oke. Nah ini ya, jadi artinya dia pita suara tadi bergetar kalau udaranya keluar. Artinya apa? Pada saat kita menghembuskan nafas baru dia bisa keluar. Nah intensitas ya ini meskipun secara teknis bukan sinonim daripada kekerasan ya. Intensitas suatu nilai fisika yang bisa diukur. Makanya nanti ukurnya namanya desibel. Ya, bel atau desibel ya. Jadi 0 desibel artinya suara jadi hening ya, kondisi hening. Tidak ada suara yang kita bisa manusia loh ya yang didengar itu disebut intensitasnya 0 desibel. Ya. Nah, kalau ini 1 bel itu sama dengan 10 desibel. Ini sama meter, desimeter, sentimeter dan seperti itu ya. Jadi kalau suara intensitasnya 10 kali lebih besar dari suara hening yang bisa didengar, itu 10 desibel dan seterusnya, itu perhitungan ya. Nah, pitch atau frekuensi ya. Pitch itu ini apa berapa getaran per second ya, atau kalau bahasa umumnya frekuensi di suara kita sebut sebagai pitch ya. Jadi frekuensi dengan atau pitch dengan frekuensi 100 CPS itu cycle per second atau hertz, bahasa ininya hertz ya. Jadi kalau frekuensinya 100 per second, nada akan turun 10% jika kekuatannya ditingkatkan. Ngerti ya? Jadi pada saat amplitudo kekuatan atau intensitas meningkat, frekuensi cenderung menurun. Sebaliknya dan sebaliknya. Kalau dia intensitasnya menurun, frekuensi cenderung lebih tinggi. Ya. Nah, getaran yang bisa didengarkan manusia itu antara 20 sampai 20.000 Hz. Ya, yang masih bisa kita dengar. Range dari yang kita masih mungkin kita bisa dengar. Sementara suaranya kita, ya, suaranya kita itu antara 300 sampai 3.000 Hz. Nah, tikus yang tadi saya katakan dia lebih yang tadi bukan 2.000, 20.000, saya kurang nolnya 1 tadi. Ya, 20.000. Nah, tikus dia bisa dengar nada di atas 20.000 Hz. Itu kenapa diciptakan alat yang tadi itu, ya, yang apa namanya, yang kita tidak terganggu tapi tikus terganggu. Kalau kelelawar itu sampai 100.000 Hz, ya, 100 kHz berarti 100.000 Hz. Ya. Nah, ini sih kita nggak perlu sampai mengusir kelelawar ya, kan jarang di rumahnya piara kelelawar ya, kecuali Batman dia piara kelelawar ya. Jadi selain apa guanya Batman kan nggak ada kelelawar dia di rumahnya ya. Nah, kalau gajah dan beberapa burung yang di bawah itu ya, di bawah 20 Hz. Jadi suaranya yang bisa mereka terima. Jadi kita dari makhluk hidup kita adalah range frekuensi yang paling ini, range-nya paling mepet kita. Ya, kalau pada hewan ya tadi ya karena kebutuhan dia untuk bertahan hidup segala macam, dia harus mengoptimalkan sistem inderanya, tidak hanya pendengaran, juga penglihatan, bahkan yang paling utama penciuman. Nanti kita bahas di penciuman. Ya, nanti kualitas tadi efek campuran dari frekuensi yang harmonis ya, sehingga akan membentuk suatu nada. Ya, makanya kalau di luar itu ya, misalnya apa ya istilahnya penggorengan jatuh itu kan ada suatu bunyi yang
cenderung tidak nyaman didengar oleh telinga. Nah, bunyi yang cenderung nyaman atau kita bisa nikmati getarannya adalah kita sebut sebagai nada yang ada 7 tadi ya, do re mi fa sol la si do, itu adalah bentuk nada. Jadi ada suatu frekuensi yang harmonis ya, sehingga telinga manusia bisa menikmati suara tadi. Yang itulah kita sebut sebagai musikal ya, suara yang terdengar nikmat atau musikal. Jadi gerakannya teratur ya, reguler ya. Kalau getaran yang tidak teratur atau irregular itu menyebabkan suara yang bising, tidak nyaman buat telinga kita. Nah, ini ya gelombang suara, ini intensitas atau amplitudo ya, sama satuannya sama-sama desibel. Nah, panjang gelombangnya atau lebar gelombangnya itu kita sebut sebagai hertz ya, frekuensi ya, kita itu sebagai hertz. Semakin sempit berarti hertznya semakin tinggi, semakin lebar berarti hertznya semakin rendah. Nah, ternyata tiap gelombang tadi diterima oleh organ-organ yang berbeda. Bukan organnya sama, tapi daerah pada organ yang berbeda. Ya, gelombang yang 100 Hz cenderung akan diterima di bagian ujung. Ya, jadi gelombang yang agak rendah diterima di bagian ujung dari membran basalis. Sementara gelombang yang frekuensinya lebih tinggi akan cenderung diterima oleh bagian yang lebih lebih proksimal. Kalau yang ini kan distal ya, ujung ya, yang lebih proksimal. Nah, disinilah akhirnya ya, kalau kita balik lagi sebentar ya, di sini ini. Nah, ini selain dia melepas potensial aksi, ternyata di sini juga melepas beberapa neurotransmitter, terutama namanya serotonin. Serotonin juga di sini ya. Tahu serotonin itu apa? Tahu serotonin itu apa? Hormon, dokter. Hah? Gimana? Hormon. Oh iya, lebih namanya neurohormon. Ya, karena dia dilepas oleh sel-sel saraf. Ya, ya betul. Neurohormon yang bagaimana? Menimbulkan efek bagaimana ke badan kita? Ayo. Ini yang sering disebut efek kenyamanan. Badannya kalau serotoninnya cukup, badannya merasa rileks, nyaman ya. Kalau kurang depres, orang depresi ya nggak bisa happy, nggak bisa gembira. Kenapa? Serotoninnya rendah. Nah, ternyata ini ada beberapa penelitian menunjukkan panjang gelombang tertentu pada orang tertentu, ada orang yang pada saat frekuensinya tinggi dia lebih melepas lebih banyak serotonin sehingga dia akan menikmati suara-suara dengan frekuensi tinggi. Ada orang tertentu yang justru bisa menikmati atau serotoninnya lebih banyak pada ujung dari membran basalis. Jadi dia akan lebih menikmati suara-suara frekuensi rendah. Makanya selera musik tiap orang tuh beda. Tergantung nanti faktor ininya tadi ya. Serotoninnya dilepas lebih banyak di mana? Apakah di frekuensi yang lebih tinggi atau frekuensi rendah? Makanya ada orang yang hidupnya hanya bisa menikmati musik yang iramanya cepat, ya musik rock misalnya. Ada orang yang hanya bisa menikmati irama yang lembut misalnya, yang cenderung lebih soft. Nah itu sangat tergantung dari seberapa banyak serotonin yang dilepaskan pada gelombang tertentu. Ya makanya selera musik itu nggak secara teknis tidak bisa dirubah. Ya, yang asalnya suka musik rock tiba-tiba suka musik melo. Nah, itu tidak mudah seperti itu. Ya, itu dasarnya. Ya. Nanti tiap panjang gelombang akan merangsang daerah yang berbeda-beda pada basalis membran tadi. Nah, nanti di sini ya tadi ya setelah jadi gelombang listrik akan dihantarkanlah ke saraf koklear. Ya, itu merupakan cabang dari nervus 8 vestibulo koklear. Jadi nanti ketemunya barengan di batang otaknya ya, tapi di sini dia masih terpisah ya, jadi ada yang satu pendengaran, satu keseimbangan ya. Nah nanti di medula oblongata lah nanti seperti ini nih. Ntar kita lihat ya sinyalnya, ini seperti ini. Makanya nanti dari telinga kanan ya, misalnya telinga kanan ya, kemudian telinga kanan ya, nanti sebagian di medula masuk ke bagian medula, ada dihantarkan ke sisi kanan dari otak atau talamus kanan, ya nanti nyampe-nya di korteks auditori kanan. Tapi sebagian akan dilepas ya, di sini nih, terutama di cerebellum ya, otak kecil ya, ke bagian kontralateral. Sehingga nanti yang suara diterima di sisi kanan,
akan diterima juga di talamus kiri dan dipersepsikan oleh korteks auditory kiri. Makanya nanti seimbang suaranya. Pernah nggak kamu dengar pakai earphone hanya dari satu telinga? Misalnya kamu earphone kamu taruh di telinga ini nih, telinga kanan. Ya kan? Secara teknis pasti telinga kanan akan mendengar suara lebih keras, betul kan? Tapi persepsimu ya di otak itu seolah-olah kamu dapat telinga dari dua telinga. Meskipun secara ini telinga kanan lebih dominan, iya. Karena suaranya langsung kamu dengar dari sana. Tapi pada saat orang itu berbicara suaranya misalnya pas posisinya di tengah atau di depan hidung kamu, ya. Jadi tangan dan kiri mendapat persepsi yang sama. Nah, ini akan balance dia. Ya, antara rangsangan kanan dan kirinya. Ya. Kenapa perlu seperti itu? Karena nanti di dalam proses telinga tadi ada suatu istilahnya mechanical yang sangat kompleks ya, yang bisa menciptakan ya seperti kayak komputer yang rumit. Jadi kita bisa membentuk suara 3 dimensi dari sumber suara. Nah, salah satunya mungkin tahu Matthew Murdoch? Tahu Matthew Murdoch? Matt Murdoch, tahu? Penonton Spider-Man nggak? Masa nggak nonton? Nonton apa? Nonton Korea doang? Hah? Yang cowok-cowok masa nggak nonton Spider-Man? Lawyernya Spider-Man itu namanya Matthew Murdoch atau Matt Murdoch. Ingat nggak waktu dia dipersekusi, rumahnya dilempar batu, Matthew Murdoch secara refleks, padahal kan dia buta nih, pengacaranya kan buta. Tapi secara refleks dia bisa menangkap batunya bahkan sebelum Peter Parker sempat bereaksi. Nah, Matthew Murdoch itu kisahnya pada saat dia kecil matanya terkena suatu limbah ya yang membuat matanya buta, tapi mengaktifkan indera-indera yang lain, terutama indera pendengaran. Makanya dia bisa membentuk suatu 3D, 3 dimensi dari sumber suara. Ya, nanti dia akan jadi namanya tokohnya Daredevil. Ya, jadi pahlawan hero yang buta, tapi dengan kemampuan pendengaran refleksnya itu, makanya dia bisa seperti kayak Spider-Man. Kalau Spider-Man kan indera ke-6, sixth sense kan. Ya, kalau dia adalah indera pendengarannya yang utama. Ya, jadi sambil nonton sambil belajar loh ya. Makanya itu kenapa bukan gimana ya, film-film Hollywood masih bisa dipelajarin ya, ada ininya daripada film-film Korea ya. Film Korea cuma bikin galau aja saya rasa ya. Sampai di situ ada pertanyaan dulu? Ini waktunya mepet, saya lanjut ke keseimbangan. Oke? Sudah kelihatan? Sudah, dokter. Ya, jadi keseimbangan atau equilibrium jadi suatu kondisi yang di mana konsentrasi cairan di dalam tubuh kita keseimbangan terhadap space itu luar di luar kita ya. Ingat kita itu kan nggak cuma di bumi ya, orang bisa sampai ke antariksa segala macam ya, makanya kita sebut in space ya. Jadi ada dynamic komponen yang mengatur posisi tubuh kita, gerakan tubuh kita terhadap dunia luar, dan static komponen yang istilahnya kondisi kepala kita terhadap posisi tubuh kita. Apakah kepala kita tegak, apa nunduk, apa tengadah, noleh kanan, noleh kiri. Jadi itu adalah suatu keseimbangan ya. Nah, sensori tadi tidak hanya diterima dari organ pendengaran atau vestibular di dalam telinga, tapi juga oleh otot-otot dan persendian kita. Ya, kenapa? Karena pada saat tubuh kita misalnya Anda mau jatuh, misalnya Anda kepleset mau jatuh, biasanya respon badan gimana? Mau jatuh nih, kepleset, kira-kira respon badannya gimana biasanya? Misalnya Anda mau jatuh ke kiri, respon badannya kira-kira gimana? Bergerak ke kanan, dokter. Ya,
badan akan cenderung ditarik ke kanan, sementara kaki kiri akan melebar supaya kita nggak sampai jatuh ke kiri. Ya, itu secara mekanisme, secara umumnya seperti itu. Ya, nah di sini adalah perubahan ini ya, karena kalau apa namanya nanti ada apa namanya ada suatu kompleks keseimbangan antara organ keseimbangan sama organ-organ terutama di telapak kaki kita, karena telapak kaki kita yang paling dulu mendapat rangsangan ya, karena sebagian besar kan kita berdiri ya, berdiri itu adalah di telapak kaki. Jadi begitu ada disharmoni, nah ini badan akan adjustable atau menyesuaikan. Kayak tadi, misalnya kita mau jatuh ke kiri, otot-otot tubuh akan menggerakkan badan ke arah kanan untuk menyeimbangkan, sementara kaki kiri akan dilebarkan untuk supaya kita nggak jatuh ke kiri. Itu umumnya loh ya, itu umumnya ya. Kecuali mungkin punya ilmu yang lebih dari itu ya nggak tahu lagi ya. Oke, terus. Nah, secara organ, nah ini adalah bentuknya seperti tadi ya. Kalau kita ingat tadi yang telinga, coba kita balik dulu ke telinga ya. Nah ini seperti ini nih. Kalau di telinga tadi, ya ini ya. Nah ini kan yang ini apa namanya rumah siput ya. Ya, ini yang pendengaran. Nah ini yang vestibular nih. Ya. Ya, ini nih ya. Jadi ada yang bentuknya ya, ada yang posisinya ini, ada yang mendatar, ada yang melebar ke samping. Jadi membentuk tiga aksis ya. Kalau kita ini aksisnya X, Y, dan Z. Ya, ada yang lurus ya untuk melihat getaran kita kanan kiri, melihat getaran kita maju mundur, atau pada saat kepala kita berputar ya. Ini akan tiga aksis dari organ saluran vestibular. Ya. Nah, nanti di dalam tadi ya itu ada beberapa organ-organ, terutama nanti ada namanya makula ya, makula dengan statokonianya. Terus ada crista ampularis ya, terutama untuk pada posisi saat kepala kita bergetar ya. Kalau makula pada saat kepala kita maju mundur ke kanan dan ke kiri. Ya, jadi ini ya makula, organ sensoris ya, di dalam suatu urtikel itu kayak yang melembung ya, yang melembung, dan yang sakul yang berarti mendeteksi posisi kepala terhadap graviti. Ya, artinya pada saat kita maju, mundur, ya, mereng kanan, mereng kiri, ini adalah sebenarnya makula. Ya. Nah, nanti di sini ya, jadi dia sangat kecil ya, jadi diameternya 2 mm ya, yang di dalam makula tadi, organ-organnya. Nanti dia posisinya secara horizontal ya, mendatar. Ya. Nah, kemudian makula dari sakula tadi, terutama nanti yang ini, ada dua ya, makula dari urtikel dan makula dari sakula. Kalau yang urtikel tadi yang posisi horizontal, kalau yang sakula adalah posisi vertikal. Jadi kalau kita berdiri kemudian kita tidur, ya kan, posisi vertikal kan rebah nih. Nah, itu ditangkap oleh makula yang dari sakula. Ya. Kalau makula yang di dalam urtikel tadi adalah posisi kepala kita, misalnya kita bergerak ya, pada saat kepala lurus ya kita bergerak ke depan ya, ke belakang atau apa, itu adalah makula yang dari urtikel. Ya. Nah, dalam makula tadi ada nanti suatu lapisan gelatin ya, yang nanti mengandung kalsium karbonat, itu sebagai pemberat ya. Pemberat itu yang kita sebut sebagai statokonia. Ini ya, statokonia. Ya, statokonia itu pemberat. Kenapa tujuannya ada pemberat? Adalah pada saat kepala kita bergerak ya, gravitasi akan menggerakkan statokonia. Sebentar, saya lihat contohnya. Ini ya. Ini nanti bagian ujungnya itu ya, yang rambut-rambut tadi ya. Ini kan statokonia pemberatnya. Di bagian ujung ini ada rambut-rambut ya, ini rambut-rambutnya ya, rambut ya. Itu nanti ada deretan ya, namanya stereocilia. Nah, paling gedenya adalah namanya kinosilium. Nanti inilah pada saat statokonia tadi bergerak karena gravitasi, dia akan membengkokkan ini ya, dari lurus misalnya. Nah, ini bengkok ke sini.
Nah, waktu bengkok, rambut-rambut yang lain akan ketarik. Kenapa? Karena ada suatu filamen yang saling menghubungkan. Sehingga kalau dia jatuh, seperti ini ya. Nah, ini ya, kayak ini. Jadi ini kalau kepala kita ini kan makula nih, nengadah ke belakang ya, nengadah ke belakang artinya apa? Gravitasi akan membuat statokonia kita jatuh. Nah, jatuhnya statokonia tadi akan membengkokkan rambut-rambut tadi. Nah, bengkokan dari rambut-rambut tadi akan menimbulkan potensial aksi sehingga nanti akan dihantarkan ke menuju nervus vestibularis yang masih tahu bahwa kepalanya mau jatuh ke belakang. Ya, karena adanya ini. Pemberatnya tadi, ya, statokonianya tadi. Jadi statokoni itu adalah kalsium karbonat yang akan menimbulkan berat sehingga akan membengkokkan ya stereocilia, terutama yang paling besar namanya kinocilium, supaya nanti kalau dia bengkok, nah ini bengkok tadi akan melepaskan kelistrikan atau potensial aksi. Nah, tadi kalau begitu terjadi potensial aksi, dia akan melepaskan dari 100 ion ya, dari antara 100 sampai beberapa ratus ion. Nah, makanya dari itu semakin cepat kita jatuhnya tadi, ya itu akan potensial aksinya semakin banyak sehingga badan akan secara refleks menimbulkan keseimbangan. Ya. Ya, tadi hiperpolarisasi namanya ya. Hiperpolarisasi inilah yang akan dihantarkan ke saraf kita menunjukkan bahwa terjadi perubahan posisi kepala terhadap space atau ruang. Nah, nanti posisinya tadi dia tidak sepenuhnya sejajar ya. Di sini ada sedikit ya bagian ini, kalau yang bagian datarnya dia sedikit 30 derajat mereng. Jadi kalau kepala kita tundukkan sedikit 30 derajat baru dia sejajar dengan earth atau ini ya, sejajar dengan permukaan. Ya. Kalau yang sampingnya dia merengnya 45 derajat. Makanya ada yang latihan yang untuk gangguan keseimbangan, kepalanya nunduk 30 derajat, mereng 45 derajat. Ya, coba saya kasih lihat ya. Jadi ini sebentar. Jadi ini pada orang yang biasa vertigo ya, itu namanya dilatih secara, jadi kepalanya sedikit nunduk 30 derajat, dia mereng seperti ini nengoknya. Nah, kemudian ini digetarkan, dijatuhkan, duduk, dijatuhkan, duduk, dijatuhkan untuk melatih sensitivitas dari organ-organ vestibularnya supaya nggak terlalu sensitif. Ya, jadi ada namanya benign positional vertigo. Jadi orang yang misalnya dari duduk tidur langsung vertigo. Ya, jadi perubahan posisi dia langsung vertigo. Berarti dia sangat sensitif nervus vestibularisnya. Nah, itu dilatih dengan tadi ya, kepalanya sedikit agak nunduk 30 derajat supaya posisi yang yang horizontal tadi harusnya kan begini nih. Nah, posisinya dia agak sedikit begini, 30 derajat. Makanya dengan kita nunduk 30 derajat dia akan lurus. Nah, posisi yang sagitalnya dia nggak lurus begini, dia 45 derajat begini. Makanya kita agak merengkan, jadi nanti kan kayak 90 derajat. Jadi nunduk dikit, mereng dikit. Nah, itu dilatih berkali-kali. Sehingga nanti orangnya yang gampang vertigo, dia tidak akan sensitif karena akibat latihan tadi. Sama kayak orang pertama ngelatih kan pakai beban ringan kan, beban ringan udah pegel. Semakin dia terlatih, dia sudah adaptasi. Dia bisa ngangkat lebih berat, ya, dia nggak gampang lelah dan seterusnya. Sama, latihannya seperti itu. Jadi tidak selalu semua vertigo harus dengan obat loh ya. Ya, kecuali kalau memang kelainannya memang di saraf, ya. Tapi yang sering terjadi adalah terlalu sensitifnya ini organ vestibular kita. Oke, saya lanjut lagi. Ini sampai 850 ya. Ya, ini ya ini prinsipnya seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah crista ampularis. Kalau makula tadi dia sifatnya pada posisi kita terhadap earth ya, apakah nunduk, nengok kanan, nengok kiri, ke belakang segala macam. Kalau crista ampularis beda. Dia terkait rotasi. Tahu ya, diputar ya. Jadi kalau badan yang main roller coaster lah itu seperti itu ya. Diputar ke belakang, ke samping, dia akan membentuk jadi seperti ini nanti, seperti ini. Jadi kalau yang
Makula tadi adalah gerakan kepala terhadap ruang. Kalau crista ampularis adalah rotasi kepala terhadap ruang. Jadi ini ya, misalnya kalau kita diputar ke kiri, ya ini kan kita diputar ke arah kiri kan. Bayangin ini kalau kayak kuas ya, cairannya apa? Jadi sorry, kalau ini kita diputar ke kanan, ini ke kanan ya. Ini kita diputar ke kanan, cairan tadi akan menggerakkan rambut kuasnya ke arah kiri. Sama seperti ini. Jadi kalau ini dirotasi ke kanan, crista ampularis akan nekuk ke kiri, sehingga apa? Tekukan dari crista ampularis akan melepas, prinsipnya sama ya, potensial aksi di sini ya. Begitu ini nekuk, ini akan lepas potensial aksi, sehingga potensial aksi akan masuk ke nervus vestibular untuk menginformasikan kepada otak kita bahwa kita lagi dirotasi. Nah, kalau impulsnya terlalu banyak atau terlalu cepat, itulah yang menimbulkan kita vertigo. Ya, makanya ada orang yang main roller coaster baik-baik aja, ada orang main roller coaster langsung vertigo sampai muntah-muntah. Tergantung ini sensitivitas dari rambut-rambutnya tadi. Semakin banyak impuls yang dilepaskan, berarti rangsangannya makin tinggi, makanya respon badannya bisa vertigo, bisa sampai muntah-muntah, atau dia nggak baik-baik saja, tergantung. Ya, makanya orang yang berbeda diputar dengan rotasi kecepatan sama, putarannya sama, efeknya bisa beda. Ya. Ya, ini nanti rotasinya bisa dibaca ya, berapa ini kecepatan dan segala macam. Ya, ini bisa dibaca. Nah, ini adalah proprioseptor dari neck. Yang ingin saya jelaskan di sini adalah apa? Bahwa posisi kepala kita itu nanti ada suatu refleks yang sangat kompleks ya, antara organ vestibular, batang otak ya, dan secara tidak langsung dengan cerebellum yang menjaga suatu keseimbangan kita. Ya. Nah, di leher tadi nanti ada joint reseptor di daerah leher. Ya. Jadi gini, kepala kita itu secara normal kan posisinya upright seperti ini kan, lurus ya. Pernah enggak kamu lagi dengar kuliah terus kamu ngantuk nih ya, terus lehernya terkulai nunduk ya, begitu leher terkulai nunduk biasanya gimana? Coba biasanya gimana begitu lehernya nunduk? Ini ngantuk ya, tiba-tiba kayak gini. Nah, pernah nggak kayak gitu? Pernah. Itu adalah refleks proprioseptor yang ada di leher. Ngantuk kita nggak fokus dong ya, ngantuk nggak fokus kan? Ini mulai nunduk sampai titik tertentu ya. Jadi rangsangan next proprioseptor akan merangsang organ keseimbangan untuk kepala tiba-tiba harus lurus lagi. Itulah refleks next proprioseptor. Ya, jadi kayak begini, begitu sampai titik tertentu kaget ya. Ya. Meskipun ada orang yang benar-benar ngantuknya ngantuk banget ya, sampai benar-benar plek lehernya nekuk pun nggak gerak, ada juga. Ya. Kan ada orang sampai ngiler ya, sampai dibangunin nggak bangun ya, tapi kalau dia masih ada setengah sadar waktu lehernya nekuk, dia akan refleks untuk kepalanya kembali lurus. Itu namanya neck proprioceptor. Ya. Nah, kemudian ini lagi dikit sebelum kita masuk ke topik berikutnya. Sorry. Ini. Oke, sudah kelihatan lagi? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah, dokter. Nah, oke ya. Nah, kemudian ini juga ada other part dari tubuh kita yang tadi saya bilang. Waktu saat Anda mau jatuh ke kiri, badan secara refleks akan narik ke kanan, kaki secara refleks akan melebar ke kiri. Ini salah satunya ya. Ini lebih kompleks lagi. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ya ini ya. Jadi dari organ-organ vestibular ya, yang ini ya,
dia nggak langsung masuk ke otak loh ya. Jadi nanti sebagian jadi dari nukleovestibular yang ada. Gimana, bisa naik sepeda nggak? Susah kali jawabnya. Maaf dokter, tadi suara dokter terputus. Oh, kalian bisa naik sepeda kan? Bisa dokter. Oke. Wah, ingat nggak waktu belajar naik sepeda pertama, ya, badan kan belum seimbang. Yang bergerak paling dulu apa kira-kira? Yang bergerak paling dulu untuk menyeimbangkan itu apa kira-kira? Tangan dokter. Ah, bukan. Ayo, apa lagi? Coba tebak dulu, nggak apa-apa. Ini kan biar makanya ini terkait keseimbangan nih. Kaki, dokter. Kaki ngayuh ya, tapi yang paling dulu pertama waktu begitu tidak seimbang pertama apa? Adalah otot-otot spinal kita, paraspinal kita. Nih, coba lihat ya. Bentar, saya stop dulu share-nya ya. Kan nggak seimbang nih. Ya. Ya ini ya. Otot paraspinal itu penyeimbang pertama. Kalau dia nggak bisa compare, baru nanti ke tangan dan kaki. Tengahnya dulu. Nah, begitu Anda sudah dapat mekanisme balance-nya, seumur hidup Anda nggak akan seimbang. Ya. Makanya ada orang, sekali Anda bisa naik sepeda, seumur hidup Anda akan bisa naik sepeda. Kenapa? Karena reseptor otot Anda, ya, terutama paraspinal Anda, sudah bisa mendeteksi, sudah terlatih. Begitu Anda dapat seimbang, ini di sininya dulu, yang paraspinalnya, ya. Jadi sampai ke hip kita kan duduk kan, panggul kita duduk kan. Nah, dia menyeimbangkan. Kalau ini nggak seimbang, baru nanti tangan dan kaki menyeimbangkan. Atau yang lebih ekstrim, orang yang berjalan di atas tali. Pernah lihat nggak? Dia bawa tangkai panjang, ya. Jadi pertama tuh badannya dulu, kalau nggak bisa, baru tongkatnya tadi penyeimbang. Tetap di poros itu yang pertama. Inilah mekanisme dari vestibular, cerebellum nanti turun ke dari cerebrospinal menuju ke otot-otot rangka sehingga dia akan menimbulkan keseimbangan dimulai dari bagian aksis atau porosnya. Oke, saya lanjut lagi ya. Ya, nah nanti satu lagi ke bagian mata. Ya, ini kita ya. Jadi ada suatu ini mungkin nanti bisa dibaca di waktunya mepet ya. Jadi ada satu bagian dari apa namanya? Ini batang otak ini ya. Nanti ada yang tadi ke cerebellum ya, ini ke cerebellum, ada yang ke pusat mual, nah ini nausea. Makanya kenapa pada orang tertentu naik kapal laut aja mabuk. Ada orang tertentu baik-baik aja tuh. Main roller coaster baik-baik aja. Ini tergantung berapa reseptor ke pusat mual kita. Ya, pusat vertigo kita tuh tergantung berapa besar reseptornya. Nah, ini tiap orang beda-beda loh ya. Coba secara teknis bisa dilatih, bisa. Ya, coba orang kadang biasanya trauma ya. Karena kan sangat menyiksa buat mereka. Nah, sebagian dia akan ke otot mata. Kenapa? Karena saat ini diputar, mata itu harus adjustable. Menyesuaikan. Nah, kapan posisi antara mata dan organ keseimbangan tidak sesuai? Contoh, pernah naik lift nggak? Pernah naik lift nggak? Pernah dong ya. dokter. Nah, waktu di lift, Anda bergerak nggak? Liftnya naik ke atas nih, bergerak nggak badannya? Bergerak, dokter. Bergerak kan? Secara graviti bergerak, sehingga vestibular dapat informasi, badan lagi gerak ke atas. Mata Anda, informasinya gimana? Informasi ke otak Anda apa? Tidak bergerak. Makanya ada lift yang dalam tanda petik tertutup, ada lift yang kalau di mall-mall kan pakai kaca. Jadi mata kita bisa lihat, oh kita ini lagi bergerak. Nah, itulah synchronize antara informasi dari mata dengan informasi dari vestibular. Makanya kalau orang yang mabuk perjalanan, salah satu caranya apa? Pertama, dia harus mensynchronize antara mata dengan keseimbangannya, bahwa dia lagi bergerak. Bergeraknya kemana? Ke depan. Kalau dia bergerak dalam ruangan tertutup yang dia tidak bisa lihat, dia akan mengindus disinformasi antara keseimbangan dan penglihatan. Nah, itu yang akan mencetuskan
yang kita sebut sebagai motion sickness atau mabuk perjalanan. Ya. Ya, ini keseimbangan ya. Nah, ini tadi ya. Jadi kompleks sekali. Sebagian ini nanti ke apa namanya cerebellum ya sebagai pusat keseimbangan kita ya. Nanti cerebellum akan mengontrol gerakan-gerakan refleks ya. Bahkan sebelum otak Anda sadar ya, sebelum korteks Anda sadar, cerebellum sudah kontrol dulu. Dia lebih dekat daripada kan kalau ke atas dulu sampai ke korteks keseimbangan ya. Oke, mungkin itu sudah 50 menit lebih ya. Oke, saya lanjut ke topik berikutnya. Silakan minum dulu deh. Minum bentar ya. Sudah siap? Sudah kelihatan? Sudah, dokter. Oke. Oke, ini juga kita masuk ke indera berikutnya ya. Kembali seperti saya katakan tadi ya bahwa manusia itu secara apa namanya saat ini ya itu kita tidak punya predator ya. Jadi manusia itu adalah rantai teratas dari apa namanya sistem apa ya keseimbangan alam. Sehingga ya predator kita manusia yang lain jadinya ya. Secara teknis kita bisa dikatakan tidak ada predator sehingga indera-indera kita atau apa namanya sense kita relatif tidak peka. Ya, pada hewan tadi saya katakan baik dia hunt or hunted, baik dia pemburu atau pemburu, dia harus mengoptimalkan indera-inderanya tadi. Ya, penglihatan, pendengaran, ya, pengecapan dan penciuman. Ya, kalau pada manusia karena kita tidak punya predator, indera-indera kita lebih pada fungsi pleasure, kesenangan. Ya, fungsinya jadi pendengaran tadi sudah ya tentu selain komunikasi dia lebih pada mencari kenikmatan, misalnya musik terutama ya. Ya, jadi ada beberapa orang yang tadi saya katakan dia bisa menikmati musik tertentu, tapi musik lainnya nggak bisa. Sama dengan pengecapan dan penciuman. Ada orang yang senangnya rasanya pedas, ada orang yang senangnya rasanya asam dan seterusnya. Ya, jadi di sini lebih pada pleasure. Nah, cuma mungkin di sini saya sedikit akan agak extend bahwa sense tadi atau indera tadi tidak sebatas pleasure, tapi lebih pada bagaimana kita bisa survival of life, survival of life, ya, bertahan hidup. Sorry. Oke, kita mulai. Ya, pengecapan ya digolongkan visceral ya. Jadi fungsinya tentu berhubungan sama lain ya, terutama pada saat kita makan. Ya. Jadi pada saat kita penciuman kita terganggu seperti pada kondisi Covid kemarin, itu secara otomatis nafsu makannya menurun segala macam ya. Ini apa namanya refleks mekanisme dari penciuman dan pengecapan. Ya, ini sama-sama kemoreseptor yang dirangsang oleh molekul-molekul yang larut dalam cairan. Maka dari itu hidung dan lidah kita hampir pasti basah. Ya, hampir pasti basah ada cairan untuk bisa melarutkan molekul-molekul tadi sehingga molekul tadi bisa diterima atau bisa di attach dengan reseptor pengecapan dan penciuman. Nah, pengecapan ya jadi substansi tertentu yang larut merangsang reseptor yang ada di lidah terutama ya, lidah.
Nah, secara teknis ada 4 rasa dasar ya, ada manis, asin, asam, pahit. Nah, ini umami ya. Meskipun tidak semua buku menyatakan ya, ini kalau nggak salah kalau di fisiologi yang di Guyton itu ada umami, yang di Ganong nggak ada ya. Kalau umami ini tahu apa nih? Amino asid glutamat kira-kira apa? Ada yang tahu nggak amino asid glutamat ini apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Rasa umami apa kira-kira? Coba Dema Ayu Febriani, kira-kira apa? Dema Ayu? Gurih bukan, Dok? Kenapa? Gurih. Iya betul, gurih. Nah, kan ini komponen yang berhubungan dengan amino asid glutamat. Produknya kira-kira apa, Ayu? Betul, Ya, rasa gurih. Royco. Ya, ya itu merek itu. Ininya apa? Komponen ininya apa? Royco kan merek. Di Yang kita apa ya? kenal sebagai MSG, monosodium glutamat, atau bahasa lainnya Fitsin. Ya, makanya kan ada generasi Fitsin ya. Anak-anak zaman now generasi Fitsin katanya ya, karena kelebihan MSG ya. Itu ya meskipun tidak ini ya, tapi beberapa penelitian memang menghubungkan antara kurangnya intelijensia dengan konsumsi MSG yang berlebihan. Ya, makanya kalau anak-anak yang rada-rada nggak nyambung, ini kamu nih kebanyakan Fitsin, nah seperti itu ya. Itu anekdotnya ya. Oke, kita masuk lagi. Asam ya. Jadi rasa asam tentu ini salah satunya adalah konsentrasi dari ion hidrogen pH ya. Kalau pH-nya makin rendah, makin asam, itu yang kita rasa di di lidah kita sebagai sensasi asam ya. Jadi makin rendah pH-nya, rasa ininya pasti semakin asam ya. Makanya kalau ada yang mengatakan, bahkan pernah dengar mungkin ya, oh orang sakit lambung disuruh minum peresan jeruk nipis supaya ininya menetralkan karena jeruk nipis basah. Tidak ya, rasa itu adalah pH ya. Semakin asam berarti pH-nya semakin rendah ya. Ya mungkin beberapa ada yang sembuh, tapi yang masuk rumah sakit juga nggak sedikit loh ya. Orang sudah sakit lambung disuruh minum, perut kosong disuruh minum tetesan air jeruk nipis ya. Kalau yang lagi kumat beneran masuk rumah sakit orangnya ya. Ya, jadi itu dasarnya ya, rasa itu adalah salah satu ditentukan oleh konsentrasi ion hidrogen. Semakin tinggi ion hidrogen, pH-nya semakin rendah, berarti semakin asam. Ya. Nah, asin, kalau asin tentu dari garamnya. Ya, tahu ya garam ya. Jadi adalah antara ini sama anion, kation sama anion akan membentuk suatu garam ya. Jadi reaksi-reaksinya ya. Jadi ada yang dari chloride, bromide ya, sulfat ya, nitrat dan seterusnya ya. Nah, memang salah satu yang paling ini adalah yang chloride. Makanya garam yang paling ini yang paling banyak dalam bentuk natrium chloride atau NaCl. Ya, itu garam yang paling umum ya. Itu akan menyebabkan rasa asin. Nah, rasa manis, nah ini tidak disebabkan oleh substansi kelas tertentu. Saat ini lebih pada komposisi gula, glukos, glikol ya, segala macam. Ya. Nah, nanti ada intensitas yang menunjukkan tingkat kekuatan dari zat-zat tertentu ya. Sukros itu gula pasir ya. Sukros itu gula pasir kita, makanya indeks rasa manisnya dianggap sebagai 1. Indeks 1 itu standar. Jadi ada orang ini yang manis banget ya. Itu ada suatu zat kimia namanya P4000, itu yang kemampuan rasa manisnya 5.000 kali lebih tinggi dari sukros. Ya. Untungnya toksik sehingga tidak dipakai ya. Ingat sekarang ethylene glycol yang dipakai untuk pengencer obat-obat sirup ya, itu kan sebenarnya pemanis buatan yang dibuat supaya melarutkan bahan obat dan si anak-anak tadi bisa meminum obat tadi. Ternyata dia toksik, terutama buat ginjal yang menimbulkan gagal ginjal dan seterusnya ya. Nah, ini zat lain sakarin, ini pemanis buatan 600 kali lebih manis daripada sukros dan tapi tidak toksin sehingga dijadikan bahan pengganti pemanis buatan ya. Pahit ya, sama ini tidak disebabkan tipe tertentu, jadi ini lebih pada substansia kimia yang bersifat alkaloid ya, alkaloid. Jadi obat-obat ya, terutama quinin, kafein, ini nikotin dan seterusnya itu rasa pahit ya.
Kalau kita lihat skornya, nah ini ya. Jadi standarnya misalnya kalau rasa apa namanya indeksnya 1 ya, rasa apa namanya asam ya, hidroklorik itu adalah 1. Itu standarnya. Kalau rasa pahit, quinin atau kina itu standarnya 1. Kalau manis, sukrus itu standarnya 1. Kalau asin, NaCl itu standarnya 1. Nah, kalau dia apa namanya acetic acid ya, itu 0,85, berarti dia asamnya lebih rendah daripada asamnya HCl. Ya. Jadi HCl yang 1 ya, kalau formic acid lebih tinggi asamnya daripada HCl dan seterusnya ya. Nah, ini kalau tadi quina atau kina tadi 1, kalau kita brusin berarti 11 kali lebih pahit daripada kina. Nikotin 1,3 kali dan seterusnya. Kafein 0,4. Ya, makanya kalau ada beberapa orang bisa menikmati kafein, ada yang nggak bisa, pahit deh, nggak mau dia. Dan seterusnya ya. Sukrus ini tadi sama ya, sukrus itu 1, sakarin 600, kloroform dan seterusnya. Fruktos 1,7. Ya. Makanya salah satu pengganti sukrus itu dipakai sirup-sirup adalah terutama fruktos, dia relatif lebih manis. Dan garam asinnya adalah seperti itu. Jadi ini 4 dasar rasa ya. Nah, kalau pedas itu sebenarnya masuk di mana? Ada yang tahu nggak? Spice itu ada di mana sih sebenarnya? Terutama kan cewek-cewek ini suka yang pedas-pedas. Kalau pedas itu apa sih sebenarnya? Coba Azah. Siapa? Benar. Azah, panggilannya apa? Azah. Kalau pedas, kamu suka rujak nggak, Azah? Suka dokter. Suka. Nah, rasa pedas itu ada di mana dia? Di lidah. Ya jelas di lidah lah, Mas. Maksudnya kan dari 4 ini kok nggak masuk nih, spice itu kok nggak masuk sih, spice ini. Kira-kira ada di mana dia? Ayo, rasa pedas itu ada di mana kira-kira? Ayo. Ini cewek dulu deh ya. Komang Ayu Dewa. Mana Mang Ayu Dewa nih? Hadir dokter. Ya, ayo kira-kira di mana dia, Mang Ayu Dewanti? Kurang tahu dokter. Kurang tahu, kok gelap? Nggak hidup kameranya ya? Ya dokter. Kenapa nggak dihidupin? Mohon maaf dokter, saya lagi di luar dokter. Oh, ini kan jamnya kuliah. Emang boleh ya? Jamnya kuliah boleh sambil jalan-jalan gitu boleh ya? Enggak dokter, tadi saya ada di rumah tante dokter. Oh gitu ya, berarti kan jalan sambil jalan-jalan dong. Ini kan jamnya kuliah ya, betul ya? Ya. Kenapa nggak sekalian aja, nggak usah kuliah? Daripada mau jalan-jalan, jalan-jalannya sendiri. Ribet banget hidupmu. Ida Ayu Agung Din, apa nih? Ida Ayu Agung, gimana? Ida Ayu Agunda. Ini Menurut Dinda. saya, menurut saya rasa pedas itu merupakan salah satu respon apa itu namanya, iritasi atau Iya, iritasi. Jadi pedas itu kenapa enggak masuk di 4 rasa? Karena pedas itu sebenarnya adalah kerusakan dari reseptor di lidah. Cuman karena lidah tadi memiliki kemampuan regenerasi yang sangat baik, ya. Kalau dari struktur ini ya, kita bilang kulit permukaan ya, lidah adalah kemampuan regenerasi yang paling baik tanpa menimbulkan jaringan parut. Kalau kamu luka, ya lukamu sembuh, tapi jaringan parutnya pasti ada. Lidah tidak. Ya, jadi lidah sebenarnya sensasi dari iritasi di dalam pedas itu adalah sensasi iritasi daripada lidah. Ya, hati-hati ya, yang suka pedas ya, secara nggak langsung kamu sebenarnya merusak organ tubuhmu loh ya. Oke, saya lanjut lagi. Sudah kelihatan? Nah, ini ya. Rasa pahit itu ya kembali ya, rasa kecap tadi itu sebenarnya secara secara ini adalah untuk memungkinkan makhluk tadi bertahan. Kalau di dalam lidah itu kan namanya papila ya, dari papila lidah itu kan
Kalau bagian ujung lidah tuh biasanya rasa apa? Biasanya secara umum. Ayo, ada yang tahu nggak? Di ujung lidah. Ini pengetahuan umum loh ya. Ya, Rasa manis. rasa manis. Di samping rasa asin, rasa asam, di belakang rasa pahit. Nah, ini dasarnya. Jadi rasa pahit kenapa ada di belakang? Adalah pada saat, ingat ya, yang hidup nggak manusia ya, tapi saat hewan dia memakan sesuatu, jadi dia pasti mencicipi dengan ujung lidahnya dulu kan. Saat dia rasakan dia manis, berarti kalau manis kan lebih struktur karbohidrat ya, atau gula ya. Oh, berarti ini adalah sumber makanan, dia akan makan. Tapi pada saat dia makan, terus dia merasa pahit ada di belakang lidah, secara tidak langsung dia akan memuntahkan. Itu kenapa pahit itu ada di belakang. Ya, jadi tujuannya adalah racun-racun, karena sebagian besar racun itu adalah alkaloid atau alkalin, sehingga pada saat lidah di belakang tadi merasakan rasa pahit yang tidak nyaman, dia akan secara refleks memuntahkan makanan tersebut. Ya, itu kenapa anak kecil ya biasanya tidak susah makan sayur. Kenapa? Karena sayur relatif dia pH-nya agak tinggi, agak alkalin, sehingga rasanya sayur relatif pahit. Ya, beberapa sayur ya kayak selada tuh agak manis ya. Wortel karena wortel itu sebenarnya bukan ini ya, dia kan akar ya, dia rasanya manis. Ya, beberapa kayak cabbage ya, kemangko, terutama yang ini brokoli ini ada rasa agak manis. Nah itu jadi untuk anak biar bisa makan sayur dicoba dari yang itu dulu. Jangan ini ya yang langsung ke sawi yang relatif pH-nya lebih tinggi. Anak akan cenderung reject. Karena apa? Lidah di bagian belakangnya akan merasakan pahit sehingga dia akan menolak makanan tersebut. Ya, itu teknis ya. Jadi gimana anak biar bisa makan sayur, cari taste sayurnya yang tidak terlalu pahit untuk melatih anak makan sayur. Nah, ini ya mekanisme rangsang pengecap, kita lihat di sini. Nah, ini sudah kelihatan. Jadi secara teknis lidah kita tuh sebenarnya sama ya, semua dia punya sweet, ya bitter, pahit, asam ya, umami dan seterusnya. Ya. Nah, ternyata kembali ya, rangsangan yang kita terima coba nanti porsinya berbeda ya. Yang bagian depan tadi dia relatif lebih banyak yang rasa sweetnya, ya bitter akan lebih banyak di posisi lidah pangkal yang tadi untuk mereject makanan yang beracun ya. Nanti sour tadi akan banyak di samping-samping. Tapi secara teknis ya, rangsangan tadi sama seperti pendengaran dan keseimbangan, dia akan menimbulkan pelepasan potensial aksi. Ya, bahkan yang sour ya, sournya apa? Asam ya. Asam tadi cenderung akan melepaskan apa tadi? Ini serotonin. Ya. Dia bisa akan melepaskan serotonin. Itu kenapa ada orang yang bisa menikmati makanan yang asam, ada orang yang nggak terlalu menikmati, biasa-biasa aja. Kenapa? Pada saat dia makan dengan yang ini ya, yang orang yang memiliki sensitivitas lebih tinggi pada ini, dia akan melepas serotonin lebih banyak, sehingga pada saat dia makan asam, ya rujak apa segala macam, dia akan merasa nyaman, serotoninnya akan booster naik. Tapi ada orang yang nggak, biasa aja ya, ada orang yang bitternya bisa nyaman, kayak orang yang penikmat kopi ya, mungkin dengan dia di kopi tadi selain efek kafeinnya, rasa bitternya tadi akan melepaskan serotonin, bisa aja. Makanya selera musik, selera rasa tidak bisa secara teknis ya, tidak bisa ini kayak dipelajari, tidak bisa. Karena ini sangat tergantung dari berapa ada reseptor, terutama reseptor serotonin di bagian-bagian tadi. Kalau orang cenderung kayak tadi musiknya serotoninnya banyak di frekuensi rendah, dia akan menikmati musik frekuensi rendah. Sebaliknya dia serotoninnya lebih banyak di frekuensi tinggi, dia akan menikmati musik dengan frekuensi tinggi dan seterusnya. Termasuk juga dengan pengecapan. Ya, jadi selera musik, selera rasa tidak bisa dipaksakan pada orang-orang tertentu. Nah, di sini ya, jadi nanti sama kalau selain dia ada serotonin, dia akan melepaskan ion Ca sehingga terjadi depolarisasi, ya. Ion Ca tadi akan menimbulkan pelepasan ATP sehingga terjadilah potensial aksi yang akan dihantarkan, ya, dihantarkan menuju ke sistem saraf kita. Nah, ini kalau kita lihat ya, rasa sweet, umami, bitter dia akan cenderung melepaskan ATP. Ya, sementara rasa sour dia akan melepaskan serotonin. Ya, makanya orang lebih cenderung ya tadi ya, oh, lagi ini dia pinginnya ngidam rasanya yang asam-asam. Nah, ini salah satunya ya. Oke.
Nah, ini impuls pengecapan nanti dari nervus saraf-sarafnya nanti ada glosofaringeal ya. Itu nervus 9, terus ada nervus 7, nervus facialis itu akan masuk ke batang otak lagi. Ya, masuk batang otak baru nanti ditransmisikan ke otak ya. Nanti ada suatu area yang disebut sebagai gustatory cortex. Ya, gustatory cortex ini adalah korteks rasa di otak kita. Di sinilah otak akan menilai, oh rasanya ini ya, di luar reseptor yang di lidah tadi, yang menimbulkan kenyamanan tadi, ya rasa. Ya kembali ya, prinsipnya rasa tadi kalau secara ini adalah untuk bertahan hidup. Makanya beda dengan manusia karena manusia nggak punya predator. Rasa ini sebagai kenikmatan hidup, bukan bertahan hidup. Ya pleasure, ya. Nah, jadi makan itu sudah sebagai pleasure buat manusia. Ya, ini impuls pengecapan nanti bisa dibaca. Nah, ini buta pengecapan, it's blindness, ya. Terutama, nah ini bisa gangguannya di reseptornya, ya. Ya, nanti saat yang untuk dipakai ngetes namanya phenylthiocarbamide, ya. Jadi untuk mengetes orang tadi bisa nggak mengecap sesuatu, ya. Atau yang sering nanti di sini, agak gangguan tumor ya bisa di batang otak di sini gangguannya atau di sini di korteknya. Ya, itu yang menimbulkan pengecapan. Kalau yang COVID kemarin ya, itu lebih pada reseptornya di sini ya. Gangguannya di reseptor sama di penciuman pengecapan hampir sama. Tapi terutama di penciuman yang COVID kemarin. Yang tidak bisa membau tadi. Tidak bisa membau, tidak bisa merasa. Nah, ini adaptasi pengecapan ya, secara teknis adaptasinya sangat cepat ya. Jadi pada ini hanya antara 2 sampai 3 detik dia sudah biasa lagi ya. Nah, ini salah satu makanya sering katakan bahwa sensasi nikmat di dalam lidah itu waktunya singkat. Ya, nggak sampai 5 detik. Begitu ditelan ya. Biasanya yang kalau dari makanan itu apa yang menimbulkan sensasi nikmat itu komponen apa? Ayo, kita balik ke makanan. Komponen apa yang menimbulkan sensasi tasty dalam suatu makanan? 2 komponen utamanya apa dan apa kira-kira? Loh gede Desna? Ya, dokter. Ayo. Komponen apa? Suaranya masih kedengar suara saya? Hah? Masih, dokter. Air liur, dokter. Oh, bukan kok air liur. Air liur membasahi, ya kan? Salah satu komponen yang menimbulkan rasa ini ya, rasa nikmat pada makanan tuh komponen apa dan apa biasanya? Kalau kita bilang dari segi makro, ya? Ya? Pengecapan dan rasa, dokter. Oke, di luar perasaan ini anggap zaman dulu belum ada MSG nih. Biasanya adalah kombinasi antara karbohidrat dan lemak. Kurang tahu, dokter. Ya, jadi biasanya menimbulkan salah satunya rasa tasty itu dari suatu makanan adalah komposisi karbohidrat dan lemak. Ya kan, makanya apapun yang digoreng dia akan rasa lebih tasty. Ada komponen minyaknya di sana, ada karbonya. Nah, itu yang saya katakan, tasty tadi itu di lidah tuh nggak sampai 5 detik. Tapi begitu masuk ke badan, ya konsekuensinya di badan kita bisa seumur hidup loh. Ya, obesitas tuh bisa seumur hidup loh. Ya, serangan jantung itu bisa sampai membuat Anda game over loh dan seterusnya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita pleasure-nya di tasty itu sangat short time. Ya, cuman tadi kecenderungan jadi makannya tadi ada istilahnya eat for life or life for eat. Ya, itu kembali ke diri Anda kembali itu ya. Oke. Sampai jam berapa nih, Porti? Sorry. Sampai jam berapa saya? Jam 40, dokter. Oke, masih ada 20 menit lagi ya. Sudah kelihatan lagi? Bentar. Oke, ini ya adaptasi pengecapan. Nah, kita masuk ke penciuman. Nah, untuk penciuman ini sangat spesial ya. Dari 12 nervus cranialis ya, dari 12 nervus kepala kita ya, cranialis,
Ini satu-satunya atau kita sebut nervus 1. Ya. Ya kalau 1 biasanya kan yang paling penting ya, paling penting ya apa namanya, dan dia tidak, kalau yang lain kan semua ke batang otak, ada relay ya, istilahnya kayak transit ya, baru masuk ke korteks. Kalau nervus 1 atau olfaktorius dia langsung ke korteks. Kira-kira kenapa? Kenapa penciuman ini dianggap paling penting? Ayo, ada yang tahu nggak? Coba. Kira-kira kenapa? Putu Dinda Erdiana. Kira-kira kenapa Putu? Kenapa penciuman dianggap paling penting sehingga nomornya nomor urut 1, terus sarafnya tuh langsung ke otak tanpa lewat apa percabangan-percabangan. Kira-kira kenapa? Putu Dinda? Karena jika kita tidak bisa mencium bau itu susah dok, kayak Oke, biar singkat ya. Ingat kembali ya prinsipnya, pertama manusia nggak punya predator. Tapi hewan, apalagi yang hidup di alam liar, jadi deteksi pertama dia bukan penglihatan, bukan pendengaran, tapi penciuman. Ya, kalau penglihatan itu kan baik pemangsa atau mangsanya harus ada di depan dia, baru dia bisa lihat. Atau lebih jauh dia nggak bisa lihat, dia bisa dengar suaranya. Tapi penciuman, bahkan mangsanya sudah lewat jauh, dia masih bisa mencium baunya. Maka dari itu penciuman adalah salah satu mekanisme dasar pertahanan tubuh. Ya, baik dia hunt or hunted, dia harus bisa mendeteksi baik pemangsa maupun buruannya dari organ penciuman. Nah, ini salah satu ya pada manusia yang rudimenter. Kenapa? Kita nggak punya pemangsa dan kita tidak harus berburu untuk dapat mangsa. Ya, hanya pencet apa GoFood sudah datang mangsanya kita, kan seperti itu. Ya, sehingga akhirnya organ penciuman manusia adalah yang paling lemah dari semua makhluk hidup. Ya, kalau yang paling tajam kira-kira apa? Ada yang tahu enggak? Yang paling tajam penciumannya apa? Dokter. Ya? Apa? Anjing, dokter. Ya, Anjing. sebenarnya lebih pada, kalau anjing itu kan sebenarnya serigala yang sudah dijinakkan ya. Itu golongan serigala sebenarnya kalau dari segi ininya ya. Ya. Tahu Wolverine? James Logan? X-Men? Tahu dokter. Ya, Wolverine itu sebenarnya bukan nama, itu adalah di Amerika ada serigala yang kecil tapi lebih ganas. Ya, dia tidak sebesar serigala pada umumnya, dia lebih kecil tapi penciumannya sangat tajam. Ya, makanya kalau kita lihat si Hugh Jackman, kalau dia ini kan pasti hidungnya mendengus. Nah, itu dia mendeteksi adanya musuh atau lawannya dia. Ya, oke, kita lanjut lagi ya. Nih, nah di sini nah kita lihat ya. Makanya apa namanya areal penciuman kita paling kecil ya. Kalau anjing itu relatif besar. Ya, kalau kita hanya antara 2,5 sampai 5 cm persegi. Ya, pada anjing ya, terutama golongan serigala ini sangat lebar ya. Coba masalah serigala kan nggak bisa dilatih. Kalau anjing bisa dilatih ya. Gimana Anda mau pakai serigala sebagai hewan pelacak ya, bisa diterkam ya kan gitu ya. Nah, posisinya nanti dia sangat berdekatan dengan septum dari ini. Jadi ini lihat ya, dekat banget ya. Jadi reseptornya langsung olfactory bulbusnya langsung masuk ke otak bagian frontal. Ya, ini ya seperti ini reseptornya. Ya, jadi ada serabut-serabut strak bipolar ya. Yang ada sistem ini bagian dasarnya ini ya, bagian dasarnya ini selnya yang kita sebut sebagai stem cell. Stem cell tadi secara prinsip adalah sel yang bisa berdiferensiasi, ya, beregenerasi. Jadi kalau rusak nanti dia tumbuh terus. Makanya ini jaringannya, makanya pada COVID kemarin ini dia rusak ini. Jadi virus COVID-nya merusak sehingga orang kehilangan penciuman. Nah, untuk dia tumbuh kembali itu bisa butuh waktu sekitar 1 sampai 2 bulan. Makanya COVID-nya sudah negatif tapi penciumannya nggak langsung kembali. Kenapa? Karena stem cell-nya butuh waktu untuk numbuhin ini. Ini yang nerima ini adalah ini, ya. Apa namanya mucus layer-nya. Jadi ada kayak jaring-jaring ini ya, jadi kayak
kaki-kaki yang banyak tadi yang akan menangkap molekul odor atau odoran molekul. Ya. Nah, kemudian dari sini dia akan melewati tulang hidung atau bone sphenoid tadi menuju ke olfactory bulbus. Jadi dia nyabangnya cuma sekali aja di sini. Nanti dari olfactory bulbus akan langsung masuk ke kortek. Ya, akan langsung masuk ke kortek kita. Oke, nah ini ya rangsangannya. Jadi odoran itu adalah partikel atau molekul ya. Jadi bau itu ada partikelnya. Ya. Sama kalau cahaya kan partikelnya dalam bentuk gelombang cahaya, suara dalam bentuk gelombang suara. Kalau bau dalam bentuk molekul odor namanya. Ya. Makanya kalau Anda pakai masker, mau tahu kualitas maskernya bagus atau tidak, coba cium baunya. Kalau cium bau aja masih nembus, berarti maskernya kualitasnya jelek. Kalau masker yang kualitas bagus, bau itu relatif tidak terlalu tercium. Kalau yang masker yang kualitas bagus, ya jadi partikelnya sangat rapat dia. Ya. Nah nanti begitu odor nanti nempel sama reseptor odor, dia akan melepas ini jadi ada alfa, beta dan gamma ya reseptornya. Nanti reseptor alfanya akan berikatan dengan adeninasi klase sehingga akan mengubah ATP menjadi CAMP. Nah CAMP akan membuka pintu channel dari kalsium natrium. Sehingga Ca dan natrium yang masuk akan menimbulkan depolarisasi. Depolarisasi akan melepaskan potensial aksi yang nantinya potensial aksi itulah yang akan dibawa menuju ke kortek. Bahwa ada suatu odor atau suatu molekul bau yang masuk. Nah baunya apa? Nah nanti kortek yang kortek kita yang akan memilah ini baunya pleasure atau unpleasant. Ini baunya pemangsa atau baunya yang dimangsa. Ya, itu korteknya nanti ya berdasarkan pengalaman, latihan dan seterusnya. Nah, ini ya, jadi olfaktor sekali ya. Bayangkan ya dari penciuman masuk ke hidung. Nah, ini olfaktori kortek itu sangat dekat sekali. Ya, tadi ya, jadi prinsipnya adalah penciuman sebagai dasar pertama orang untuk bisa bertahan survival of life-nya dia ya. Jadi kalau ada bahaya penciuman harus tahu lebih dulu bahkan sebelum penglihatan maupun pendengaran bisa mendeteksi. Nah, dari olfactory cortex ya, dia akan masuk ke cerebral tadi untuk proses berpikir dan masuk ke limbik. Kalau limbik kira-kira terkait apa nih limbik ini? Kalau limbik, ada yang tahu enggak terkait apa nih? Sistem limbik itu terkait apa kira-kira? Anggota gerak, dokter. Ya? Gimana? Anggota gerak. Oh bukan, limbik itu ini limbik anggota limbik sistem yang di otak beda. Itu adalah faktor emosional. Ya, misal nih ada di dalam suatu lift, tiba-tiba ada yang buang gas. Ya, ada yang kentut di dalam lift. Ya, mungkin kentutnya nggak bau-bau amat, tapi emosi Anda sudah meledak kan? Itu limbik sistem. Padahal kalau Anda kentut mungkin lebih bau daripada orang lain nggak? Iya kan? Siapa yang menjamin kentutnya lebih harum dari orang lain? Ngerti ya? Ini is not about the tasty, tapi lebih the emotional. Maka dari itu limbik tadi akan memegang peranan apakah orang tadi bisa menerima atau tidak. Atau lebih ekstrim gini, Anda ke toilet umum nih. Ya, toilet umum ya. Terus ternyata begitu Anda masuk, ternyata orang sebelumnya tidak menyiram feses yang dia buang tadi, yang dia boker dia nggak siram. Bau dong. Bau kan? Tapi Anda baunya atau emosinya yang lebih dominan? Keselnya kan? Padahal kalau Anda boker emang feses Anda lebih harum dari orang tadi. Kan tidak. Kenapa? Karena Anda accept sama bau feses Anda. Emosional Anda bisa menerima. Sehingga Anda nggak terlalu tahu, Anda boker kan keluar feses juga, kan pasti bau dong. Bahkan mungkin lebih bau dari si orang tadi. Tapi karena emosional limbik Anda bisa menerima, Anda nggak marah-marah. Tapi begitu emosional Anda nggak terima, Anda dalam hati sudah dongkol lah, mungkin nggak jadi lah, Anda nggak pindah ke toilet dan seterusnya. Ya, itu kaitannya ya sama limbik ya. Nah, terkait limbik tadi, ingat ya, di hewan penciuman tadi tidak hanya survivor of life, tapi survival of species. Untuk mempertahankan spesies, syaratnya harus apa?
untuk mempertahankan spesies? Coba ini siapa? Mbak De Dava. Oh, ini lengkap dia persiapannya ya pakai head. Ayo deh, apa kira-kira untuk mempertahankan spesies syaratnya harus apa? Harus ada apa? Untuk mempertahankan spesies. Ini kan ada mempertahankan hidup tadi ya, baik diburu maupun berburu. Nah, untuk mempertahankan spesies harus ada apa? Reaksi yang Supaya cepat gitu, spesiesnya bisa dokter. berlanjut. Ya deh. Reaksi yang cepat gitu. Bukan dong. Ayo siapa nih? Anak Gusti Agung Dwi. Untuk mempertahankan spesies harus ada apa? Supaya spesies nggak punah harus ada apa? Ada generasi gitu, dokter. Ada generasi, betul. Untuk ada generasi, makanya makhluk hidupnya harus bereproduksi. Nah, bedanya di hewan sama manusia, kalau manusia kan lebih kompleks ya. Ada perasaan, ya dong. Ya, mau seganteng apapun, mau apa Lee Min Ho, tapi kalau kamu nggak ada feeling gimana? Kan nggak bisa juga ya. Ya, mau secantik apa kan itu kembali ya. Kalau di hewan, reproduksi pada hewan adalah sinyal dari betinanya pada saat dia lagi subur. Jadi pada saat dia fertile, tubuhnya hormon-hormonnya di puncak ya. Hormon tadi akan melepaskan odor atau aroma tubuh si betina. Nah, aroma tubuh inilah yang dicium oleh pejantan, betina gua lagi horny. Dibuahilah betinanya tadi. Ingat ya, pembuahan pada hewan nggak segampang manusia. Manusia kan tinggal nungging, tinggal ngangkang. Ya kan? Ya mereng lah minimal ya. Udah bisa kan? Di hewan kan nggak segampang itu. Bayangin, badak betina beratnya 1 ton. Dia dibuahi oleh badak jantan yang beratnya lebih dari 1 ton. Kalau dia nggak horny, kalau dia nggak lagi lagi masa subur, ogah dia. Atau sekalian deh ngebuahin singa betina kalau lagi dia nggak masa subur. Kebayang nggak gimana? Iya kan? Karena waktu masa subur apa? Lubrikasi terjadi ya, vaginanya lebih lubrikan sehingga penetrasi penis pejantannya bisa masuk dan seterusnya. Ya kalau manusia kan gampang, dia bisa pakai lubrikan, dia bisa pakai macam-macam, saliva dan segala macam. Pada hewan kan nggak bisa. Makanya pada hewan sinyal reproduksinya dilepas dari bau atau aroma tubuhnya. Itu sebagai sign kepada pejantan bahwa si betinanya lagi masa subur untuk bisa dibuah. Ya, maka dari itu pada hewan-hewan ya secara umum terutama mamalia relatif satu pejantan dengan beberapa betina. Karena betinanya kalau lagi nggak masa subur secara teknis sulit ya, makanya pada beberapa hewan kan sampai hampir punah. Makanya dibutuhkan proses inseminasi buatan. Jadi diinseminasikan dibantu. Karena kalau secara alami bayangin yang tadi ya, badak betina 1 ton dibuahi oleh badak jantan yang beratnya lebih dari 1 ton. Ya, kalau dia nggak terjadi pembuahan, apa spesiesnya? Maka dari itu odor atau reseptor penciuman tadi tidak hanya sebagai survival of life, tapi survival of species. Oke, saya lanjut lagi. Taruh. Ya, sini syarat-syarat sarafnya ini bisa dibaca lah ya. Nervusnya masuk dari mana segala ini ya. Nah, nanti nervus olfaktorius itu ada 2 daerah olfaktori ya. Nanti di bagian lateral dan di bagian medial ya. Di bagian medial yang tadi nanti ada sebagian menuju ke hipotalamus yang tadi ya. Jadi pada saat dia mencium aroma betinanya lagi horny, nanti akan merangsang hipotalamusnya untuk melepaskan hormon-hormon gonadotropinnya. Ya, gonadotropin, nanti ada LH, FSH, sehingga testosteronnya naik, ya gairahnya naik supaya dia bisa ereksi dan seterusnya. Nanti ada ejakulasi, lepaslah sperma dari si pejantan tadi dan seterusnya. Jadi itu kompleks ya mekanismenya ya. Jadi nanti ada olfaktorinya yang sisi medial tadi nanti akan masuk ke hipotalamus.
sementara yang dari sisi lateral dia akan masuk ke batang otak dan seterusnya ke brainstem, ya. Nah, kemudian nanti satu dari nervus tadi itu juga ada menuju ke bagian medula adrenal, ya, terutama yang bagian alarmnya. Jadi pada saat ada bahaya, ya, jadi kondisi yang mengancam, makanya ada respon yang kita sebut sebagai fight or flight response. Itu nanti dari bagian lateral olfaktori akan menuju ke saraf simpatis, akan menuju medula adrenal, ya, namanya fight or flight, mau lawan maupun kabur, dia akan melepaskan hormon epinefrin, non epinefrin. Ya, kalau ini survival of life, ya, bagaimana dia bisa bertahan hidup adalah tadi ya dari olfaktori menuju bagian lateral olfaktori area, itu akan langsung ke nervus simpatis, akan merangsang bagian medula dari adrenal untuk melepaskan epinefrin dan norepinefrin. Nah, epinefrin dan norepinefrin tadilah akan merangsang, ya, terutama otot-otot skeletal, ya, otot-otot rangka, jantung, ya, liver untuk memproduksi gula untuk dia mau ngelawan maupun dia kabur. Itu tadi, ya. Ya, ini tadi bagian ini, ya, emosi yang tadi, ya. Nah, adaptasi penciuman tadi, nah ini ya, kalau rasa itu dia juga 2-3 detik, penciuman itu dalam detik pertama sudah berkurang 50%. Bayangin ya, dalam 1 detik, ya. Tahu ini Denpasar Junction? Denpasar Junction tahu? Hah, masa nggak tahu Denpasar Junction? Kalian kemana aja sih? Hah? Tahu Denpasar Junction nggak? Tahu, Dok. Itu di bagian belakangnya itu kan ada tempat sampah atau penampungan sampah. Ya. Itu sebelahnya ada kafe tenda yang ramai banget. Logikanya gimana? Tempat sampah sebelahnya orang makan. Secara logika nyambung nggak kira-kira? Secara logika nyambung nggak kira-kira? Ada suatu sumber bau yang menyengat, yang bikin orang nggak selera makan, tapi dia buka warung tenda dan rame. Nah, disinilah yang tadi, ya, begitu Anda accept, ya, dengan bau tadi, dalam 50% bau tadi akan hilang dalam detik pertama. Dalam detik pertama, ya. Jadi nggak usah terlalu ini, ya. Yang membuat Anda ini adalah Anda tidak accepted. Yang tadi, ya, yang tadi saya bilang, Anda masuk toilet, atau misalnya kalau toilet mungkin Anda bisa siram, masing selesai, ya, ada di lift, ya, naik lantai 10, terus ada orang buang gas, dan baunya sampai lantai 10, baunya tetap. Itu karena Anda tidak accepted. Kalau Anda accepted, dalam detik pertama sudah berkurang nih sebenarnya. Ya, jadi ini, ya, adaptasi psikologis jauh lebih cepat daripada adaptasi reseptor. Nah, ini bau-bauan, ada 7 jenis, ya. Kampor barus, maski, bunga kasturi, floral, itu bunga-bunga rose terutama, ya. Ya, makanya dasar-dasar parfum itu dari ini, ya. Terus peppermint, ether, pujen, sama putrid, ya, tadi, ya, bau busuk. Ya, ini anosmia, kelainan tadi, ya. Jadi bisa hiposmia berkurang atau anosmia sama sekali tidak mencium, yang tadi. Ya, umumnya kalau infeksi COVID tadi kerusakan pada reseptor, tapi kalau tumor, ya, neuroblastoma tadi di bagian korteks, sehingga reseptornya baik-baik saja, tapi ini korteksnya yang rusak. Terus penggunaan dekongestan hidung yang berkepanjangan, ya, terutama yang mengandung steroid tadi akan merusak reseptornya. Ya, ini, ya, setelah usia, faktor usia, ya, sama, ya, pendengaran, pengecapan, penciuman, penglihatan itu akan menurun dengan peningkatan usia secara umum. Ya. Jadi 50% usia 65 sampai 80, ya. Dan 75% di usia 80 ke atas akan mengalami penurunan kemampuan mengidentifikasi bau. Hipersosmia itu meningkatkan sensitivitas. Nah, biasanya kalau lagi hamil nih. Ya, jadi waktu kita hamil, ya, suaminya baik-baik aja, begitu mau didekatin, baunya ini kecut lah, apa segala macam, ya. Ini banyak faktor lah ininya, ya, hiperosmia. Kalau disosmia itu ini disorientasi, terjadi gangguan, ya, biasa akibat sinus, ya. Jadi kalau dia mencium baunya busuk, terus saya biasa infeksi sinus, dekatnya gigi sinus, itu namanya disosmia, ya.
Oke. Itu 4 topik hari ini ya. Pas waktunya ya, 9.40 ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Satu pertanyaan dah. Satu pertanyaan nih. Ini pas 9.41 lagi sekarang. Ada pertanyaan? Silakan. Terkait pendengaran, keseimbangan, penciuman, dan pengecapan. Bagaimana? Cukup? Ya, kalau cukup saya akhiri. Selamat siang. Siang dokter, terima kasih Siang, dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.